Dalam pasal 29 Undang-Undang ITE itu sudah jelas loh, yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, pasal 45B itu sudah jelas. Itu debt collector bisa diancam hukuman 4 tahun sampai dengan denda mencapai 750 juta loh. Hati-hati, ini menjadi dasar buat kalian semuanya yang ketika diancam oleh DC itu diteror, ditakut-takuti, dan diancam itu bisa menggunakan hal ini. Dan di sini saya mau bahas akan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin ngasih informasi pada teman-teman semuanya yang sering banget diancam, diteror, takut-takutin oleh DC. Itu sebenarnya kalian itu dilindungi ya teman-teman semuanya, yaitu dalam pasal 29 Undang-Undang ITE. Dan kalau ada orang yang mengancam kalian, meneror kalian, terus kemudian menakut-nakuti kalian, itu sebenarnya bisa terjerat pasal yaitu 45B. Itu bisa dipenjara sampai 4 tahun, denda atau denda ya, itu mencapai 750 juta kalau tidak salah. Kalian boleh cari aja di Google, yaitu pasal 45B nomor 19 kalau nggak salah, terus kemudian tahun 2016 seperti itu. Nah, sebenarnya buat teman-teman semuanya di sini saya mau kasih gambaran ataupun biar kalian itu lebih tenang, lebih enjoy, jangan takut lagi ketika diteror, diancam, diintimidasi, ditakut-takutin oleh DC pinjol. Kalian itu sebenarnya boleh mengadukan atau sangat-sangat bisa mengadukan kepada pihak OJK. Namun di sini sering banget ketika kita mengadu ke pihak OJK, kita diabaikan karena OJK itu menganggap bahwasanya teror tersebut, ancaman tersebut itu berasal dari pinjol ilegal. Padahal itu berasal dari pinjol yang resmi OJK. Kenapa OJK menganggap bahwasanya itu berasal dari pinjol ilegal? Ya karena DC tersebut tidak berani menyebutkan nama PT-nya, tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Itu yang sering terjadi di lapangan. Nah, di sini saya pengen ngasih kekuatan mental kalian terlebih dahulu, biar kalian itu lebih tenang, lebih enjoy, dan juga lebih rileks terhadap ancaman ataupun teror DC. Di sini saya akan bacakan sedikit aja ya, karena saya sendiri jujur nggak terlalu hafal banget, karena banyak sekali peraturan perundang-undangan tentang masalah yang namanya perpinjolan ini, apalagi perlindungan konsumen itu banyak banget ya. Nah, di sini tindakan teror pinjol tersebut dapat dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE dan juga pasal 45B Undang-Undang nomor 19 garis miring 2016 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B Undang-Undang tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Nah, ini buat teman-teman semuanya, ini tuh pasal ini jadi pegangan kalian ketika ada DC yang mau menakut-nakuti kalian. Kalian boleh tunjukkan video ini, kirim linknya kepada DC tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya DC itu juga sama manusia, hanyalah seorang karyawan, sama makan nasinya. Kalau di penjara juga nggak mau, kalau di masuk penjara juga ya nggak mau juga, karena saya yakin gajinya nggak seberapa, penghasilannya nggak seberapa, resikonya begitu besar. Makanya ketika kalian itu diteror sama DC, ditakut-takutin sama DC, kasih aja nih link videonya, suruh DC tersebut nonton. Kenapa? Karena kalau misalkan DC tersebut terjerat bisa dipenjara loh. Di situ tersebut bisa kena denda loh sampai 750 juta. Di penjara sampai 4 tahun itu lumayan lama loh. Dengan penghasilan yang sedikit, dengan gaji yang kecil tersebut, saya kira di situ nggak bakal lagi mau neken kalian atau mau ngancem kalian sebagai rasa menakut-nakuti kalian. Jika DC tersebut berani menakut-nakutin kalian, kenapa kalian juga nggak berani menakut-nakutin lagi DC? Sebab DC sendirilah yang salah, bukan kalian. Kalau kalian kan hanya telat bayar aja, atau kalian itu lagi nggak punya uang dan yang lain sebagainya, itu nggak bisa
pidanakan. Sedangkan kalau DC sudah mengancam, meneror, menakut-nakuti tersebut, itu bisa dipidanakan. Kalau kalian galbay, itu kalian nggak bakal dipenjarakan. Tapi kalau DC yang sudah ngancam kayak gitu, nakut-nakutin kalian, itu bisa saja dipenjarakan. Nah, memang cara DC itu bervariasi sekali dan bermacam-macam. Dan seringnya DC tersebut selalu menginstruksikan atau mengarahkan kita itu untuk melakukan gali lubang, tutup lubang. Nah, ini adalah menurut saya adalah hal yang sangat-sangat sering banget terjadi dan banyak sekali nasabah yang ketakutan akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang. Sebenarnya lebih baik kalian itu selalu diteror oleh DC setiap hari daripada kalian itu gali lubang tutup lubang. Karena ketika kalian sudah masuk dalam gali lubang tutup lubang, sampai kapanpun hutang kalian tidak akan lunas. Akhirnya kalian hutangnya semakin banyak, hutang dipinjolnya juga semakin banyak. Terus kemudian kalian itu semakin banyak juga diteror oleh DC tersebut atau didatangin DC tersebut. Nah, kalau misalkan kalian itu galbay di satu aplikasi aja tanpa kalian itu mau mengikuti DC tadi, yaitu dengan cara gali lubang tutup lubang, kalian paling hanya diteror satu DC aja. Satu DC itu pun sudah nonton video saya, ya sudah. Mereka juga mungkin akan takut ketika mereka terkena pidana sampai 4 tahun, dendanya sampai 750 juta. Itu kan sangat-sangat menakut-nakuti DC sebenarnya. Oleh sebab itu, kalian yang sering banget ditakut-takutin DC, sekarang harus berani menakut-nakuti DC-nya. Jangan sampai kalian itu selalu diteror, tapi kalian tidak berani membalasnya. Oke? Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan mental kalian untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, seperti gali lubang, tutup lubang. Atau kalian itu terkena mentalnya tambah takut ketika ditelepon DC, dicat oleh DC, itu kalian tambah takut. Jangan ya, lebih baik kalian itu relax aja, enjoy aja, karena sebenarnya kalian itu di jalur yang benar ketika kalian diancam ataupun diteror oleh DC. Kalau kalian itu galbay, kalian tidak akan bisa dipidana, tapi kalau DC mengancam, meneror, menakut-nakuti, itu bisa dipidanakan. Oke, mudah-mudahan kalian lebih relax, lebih enjoy lagi dalam menghadapi tekanan DC, dan jangan pernah takut dan jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Itu aja saran dari saya dan itu aja yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan kalian semakin kuat menghadapi tekanan DC dan jangan takut. Oke, saya tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.